Jadi respon atau pernyataan dari Wiranto ini bisa menjadi sebuah dasar atau awalan untuk kemudian semakin membuka jalan terkait pelengseran wakil presiden. Karena tidak ditolak yang pertama gitu ya. Kemudian ini bisa dipahami, dipelajari. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat mengejutkan karena Wiranto sebagai penasehat khusus presiden akhirnya merespon usulan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI yang meminta agar Gibran sebagai wakil presiden itu diganti atau dilengserkan. Bagi saya ini sangat mengejutkan karena sebenarnya forum atau usulan dari Purnawirawan Jenderal TNI ini kan nggak terlalu besar sebenarnya. Ya memang forumnya besar gitu ya, ada ratusan jenderal yang hadir, ada banyak jenderal yang tanda tangan dan meminta agar Gibran ini diganti atau dilengserkan. Acaranya besar, tapi sebenarnya secara pemberitaan di media itu sangat-sangat minim sekali. Entah karena mereka tidak siap secara tim komunikasi atau memang media-media kita sudah dibungkam atau masih bisa dikendalikan sehingga berita ini tidak beredar, berita ini tidak muncul di permukaan, hanya muncul di beberapa platform sosial media termasuk YouTube dan TikTok gitu ya. Tapi ini sudah sangat cukup sekali untuk bisa menjadi satu pembicaraan atau isu. Padahal seandainya ini dibahas di semua media mainstream Indonesia hari ini, rasanya situasinya akan lebih genting dari ini. Tapi tetap saja, meskipun ini hanya muncul di beberapa platform sosial media, ternyata akhirnya direspon oleh penasehat khusus presiden yakni Wiranto. Dan respon ini menurut saya adalah sebuah respon yang resmi dari pihak pemerintah yang ini kemudian membuat soal usulan pergantian atau pelengseran Gibran menjadi lebih nyata dan lebih dekat rasanya gitu. Ya karena isu ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang objektif atau netral gitu ya, ini seharusnya bisa diredam. Ini seharusnya tidak perlu direspon gitu karena ini udah berlalu. Isu ini ketika muncul yang meskipun Forum Purnawirawan Jenderal TNI ini banyak sekali yang datang, tapi secara pembicaraan itu masih tidak cukup rasanya, tidak perlu untuk kemudian membuat pemerintah merespon. Tapi akhirnya tetap direspon dan ini justru semakin membesar setelah ini kayaknya gitu ya. Ya entah karena ada strategi politik atau komunikasi politik yang sedang dijalankan oleh pihak Wiranto, saya nggak ngerti apa, tapi berkat Wiranto ini isu ini menjadi bangkit sehingga kemudian beberapa media hari ini seperti Kompas dan Tempo itu sudah ikut memberitakan. Padahal sebelumnya dua media ini seingat saya tidak memberitakan berita atau peristiwa Purnawirawan Jenderal TNI yang meminta agar Gibran ini dilengserkan atau diganti. Tapi ya sudah, karena ini sudah direspon secara resmi dan sudah menjadi bahasan diskusi publik hari ini, sudah terlanjur ibaratnya gitu ya. Jadi kita kemudian akhirnya mengerti bahwa ternyata Presiden Prabowo menanggapi terkait usulan pelengseran Gibran itu tidak konkret, tidak tegas gitu ya. Tidak tegas menolak maksudnya. Kan seharusnya kalau ini solid gitu ya, sebagai sebuah tim, sebagai sebuah pasangan, harusnya kan Prabowo langsung bilang tidak bisa. Wah, gitu. Harusnya gitu kan gitu ya. Tapi menurut pernyataan dari Wiranto yang sudah melaporkan usulan ini kepada Presiden Prabowo, saya dari semua berita-berita yang saya baca dari Kompas, Tempo sampai berita-berita yang media-media kecil itu tidak ada satupun penolakan. Malah dari pernyataan Wiranto, ya Pak Prabowo memahami katanya dan mengerti ya dan menerima atau memaklumi adanya usulan-usulan yang seperti itu. Meskipun pada akhirnya tidak bisa kemudian mendorong ini agar lebih cepat terrealisasi atau membantu usulan-usulan ini agar segera terjadi karena ini terkait trias politika dan kesempatannya memang kecil sekali kalau kemudian Presiden Prabowo harus ikut terlibat langsung gitu ya. Tapi dari jawaban bahwa Presiden Prabowo memahami katanya, ini kayaknya udah cukup. Apalagi menurut Wiranto, Presiden Prabowo katanya harus mendengar dari
berbagai pihak gitu. Jadi tidak hanya dari salah satu pihak Forum Purnawirawan Jenderal TNI saja, bisa saja dari forum-forum yang lain. Jadi ada banyak pihak yang harus didengar terkait usulan-usulan ini. Ini adalah dua kata kunci yang menurut saya sudah sangat cukup sekali untuk merealisasikan atau melaksanakan pelengseran atau pergantian Gibran. Dan termasuk reshuffle kabinet atau reshuffle menteri-menteri yang dianggap pro dengan Pak Jokowi sebelumnya, itu juga sudah cukup alasan rasanya, dan mungkin itu yang lebih dulu dilaksanakan. Sehingga kita lihat saja gitu ya, kalau setelah ini ada reshuffle dari menteri-menteri Jokowi kemudian diganti dengan nama-nama baru, ya rasanya tahapan selanjutnya atau next level adalah benar-benar pergantian wakil presiden. Jadi jawaban dari Wiranto menurut saya itu jadi semakin membakar, semakin memberikan api semangat kepada orang-orang yang selama ini atau beberapa hari lalu mengusulkan pelengseran wapres gitu. Karena jawabannya ya karena Pak Prabowo katanya satu alma mater dengan Purnawirawan Jenderal TNI itu. Jadi mereka saling memahami, dan kemudian karena ini adalah isu yang tidak mudah, adalah usulan-usulan yang rumit katanya, jadi perlu dipelajari. Ini juga menjadi satu kata kunci selanjutnya gitu ya. Setelah memahami, kemudian ya perlu mendengar dari pihak-pihak lain, sekarang selanjutnya adalah perlu mempelajari. Jadinya semakin mungkin gitu ya untuk melengsarkan Gibran. Jadi kembali kepada awal kesimpulan dari isu ini, menurut saya seharusnya tidak direspon, tapi karena Wiranto sudah merespon, maka ini menjadi satu isu politik atau bagian dari skenario yang semakin mudah untuk kita lihat ke depan akan seperti apa gitu. Jadi ya kalau ini tidak direspon, tidak akan ada pembicaraan, mungkin para pengamat juga tidak punya bahan, mungkin para media juga sudah mulai diam gitu ya, atau ya masih bisa dikendalikan oleh kelompok Solo. Tapi kalau pernyataan dari Wiranto sudah seperti ini, resmi, ini bisa menjadi naik kelas gitu. Isu yang awalnya hanya Forum Purnawirawan Jenderal TNI, hari ini direspon oleh penasihat khusus Presiden Prabowo. Ini resmi dari pemerintah, sehingga ya isu ini rasanya akan berkembang dengan cepat. Ya mungkin tidak dalam waktu dekat Gibran akan diganti, mungkin tidak tahun ini Gibran akan diganti tahun 2025, tapi ya tetap saja potensi atau peluangnya dengan kata kunci yang saya sebutkan tadi itu sudah semakin membuat usulan pelengseran Gibran ini menjadi semakin nyata gitu. Karena ya kalau tidak hanya mau mendengar dari satu sumber saja, tidak hanya dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI saja, ya berarti itu kan bisa kita lihat selanjutnya jangan-jangan akan ada pihak lain yang juga menyuarakan usulan yang sama dengan alasan bahwa Gibran nggak cukup umur. Saya memprediksi gerakan selanjutnya itu akan muncul dari kelompok Forum Persatuan Umat yang memang sangat-sangat pro Prabowo Subianto sekali seperti sebelum-sebelumnya. Ya kelompok 212 dan sebagainya, dan kemudian nanti mungkin akan ada nama baru seperti ketika mereka mengkasuskan soal Jokowi terkait ijazah palsunya, itu kan juga muncul nama baru. Jadi setelah ini mungkin akan ada muncul nama baru, Persatuan Umat entah apa, dan kalau mereka digerakkan rasanya ratusan ribu orang atau jutaan orang mungkin bisa kembali berkumpul di Monas dengan tuntutan yang sama. Jadi respon atau pernyataan dari Wiranto ini bisa menjadi sebuah dasar atau awalan untuk kemudian semakin membuka jalan terkait pelengseran wakil presiden. Karena tidak ditolak yang pertama gitu ya. Kemudian ini bisa dipahami, dipelajari, dan tidak bisa menunggu, tidak bisa hanya dari satu pihak saja untuk usulan-usulan seperti ini. Ini dari sini saja sudah sangat kuat sekali atau terbuka peluang untuk melengsarkan Gibran. Dan kalau melihat dari komposisi ketua DPR, ketua MPR yang sangat pro dengan Presiden Prabowo, ya MPR dari kader Gerindra, DPR Puan Maharani dari PD Perjuangan yang secara histori, sejarah atau rekam jejak politik itu juga agak bersinggungan dengan Gibran, maka rasanya antara MPR dengan DPR itu akan lebih mudah sekali untuk melancarkan pelengseran Gibran ini.
Memang ini awalnya adalah isu yang receh, yang seharusnya hanya menjadi sebatas aspirasi atau pernyataan-pernyataan yang mungkin ya dari kalangan masyarakat yang tidak dalam sistem pemerintahan gitu ya. Tapi karena ini sudah direspon sama Wiranto, maka ini tidak bisa dianggap remeh rasanya, karena Wiranto bagaimanapun secara karir politik dia punya banyak sekali pengalaman, dan sikap-sikap atau respon yang mengejutkan seperti ini ya itu bisa jadi satu tanda-tanda politik selanjutnya. Karena seorang Wiranto jarang sekali bicara, bahkan setelah Presiden Prabowo dilantik baru kali ini Wiranto muncul ke media dan memberikan pernyataan yang mungkin ini akan membuat pembicaraan ini akan semakin panjang. Saya pada prinsipnya tidak berpihak kepada siapa-siapa gitu ya, karena saya nggak memilih Presiden Prabowo, saya juga bukan orang yang mendukung Gibran setelah dia kemudian sangat berambisi. Pada akhirnya saya juga bukan kelompok dari Amin Rais, Doto Tifa, Roy Suryo dan sebagainya, saya tidak berada di sana. Dan di sisi lain saya juga tidak lagi mendukung Pak Jokowi dan keluarga. Jadi ketika melihat isu-isu yang seperti ini, saya hanya nonton saja lah. Terserah endingnya akan seperti apa, tapi bagi saya apapun itu, isu ini sudah terlanjur dimulai dan akhirnya pasti akan ada kesimpulan. Saya berharap apapun yang terjadi, Indonesia tetap damai, tetap santai, dan kalaupun misalkan terjadi pelengseran, semoga itu bisa berlangsung dengan sangat cepat dan kemudian kita move on dengan perbaikan-perbaikan dan isu-isu selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.